Pernah lihat struktur pikiranmu? Pernah lihat? Pernah belajar? Pernah mengetahuinya sebelumnya? Oh, kalau begitu beruntunglah saya hari ini menyampaikan ini kuncinya. Kenapa tadi orang ada yang bisa, ada yang tidak bisa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada 12% itu dikuasai oleh pikiran sadar kita. Tapi ada 88% itu dikuasai oleh pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar itu ternyata sudah dikuasai oleh pikiran bawah sadar kita. Itulah sebabnya apa yang masuk di dalam pikiran bawah sadar kita itu yang keluar sehari-harinya, yang berkembang sehari-harinya. Jadi kalau ada orang yang bisa disiplin, ada yang nggak bisa, itulah yang tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya. Selama orang itu mengatakan, enak bangun siang daripada bangun pagi-pagi, ini enaknya tidur, itu adalah informasi yang tersimpan di dalam alam bawah sadar seseorang. Selama itu masih ada, dia tidak akan bisa bangun pagi, Bapak. Tapi manakala kita sudah terbiasa dengan bangun subuh, jam 4 sudah bangun, maka perintah otak bawah sadar kita itu mengatakan, hei bangun, lakukan sholat, lakukan aktivitas. Nggak bakalan Bapak Ibu bisa tidur lagi. Selama otak itu memerintah, sudah terbiasa informasi itu masuk, jam 4 itu sudah bangun, selama itu Bapak Ibu tidak akan bisa tidur lagi. Percaya atau tidak, biar ibu bapak tidur jam 2 subuh, tetap bangunnya jam 4. Karena itu perintah bawah sadarnya. Orang itu harus bangun jam 4. Nah, inilah yang membuat orang-orang itu hilang kreativitasnya, hilang integritasnya, hilang percaya dirinya gara-gara dia mendapat informasi yang negatif di dalam bawah sadar. Itu informasi alam bawah sadar itu masuk sejak kecil. Itu tersimpan di dalam namanya itu namanya primitive area. Di dalam struktur pikiran itu ada primitive area. Nah, primitive area itu dihalangi oleh critical area. Critical area itu antara sadar dan bawah sadarnya. Nah, critical area ini yang menutupi bawah sadarnya orang. Selama dia tertutupi dengan critical area ini, maka orang itu pasti dia berpikir secara sadar. Makanya kalau misalnya masnya ini saya bilang, mas buka baju, maka dia pasti tidak akan mau informasi langsung masuk ke dalam pikiran sadarnya itu. Dia secara sadar dia mengatakan bahwa ini bikin malu aja Bapak ini, orang di depan umum saya suruh buka baju, maka ada tatonya lagi di sini, tatonya lope-lope lagi, bikin malu aja gitu. Nah itu berarti dia masih sadar Bapak. Tapi begitu saya tidur, setelah tidur baru saya katakan, apapun yang saya perintahkan maka kamu akan lakukan. Itu pikiran sadarnya sudah saya tutup. Pada saat dia dalam kondisi seperti ini, saya katakan, mas buka baju. Dia pasti buka baju. Karena pikiran sadarnya sudah saya tutup. Saya buka critical area tadi, masuklah ke dalam pikiran bawah sadar. Itu yang dilakukan kuya-kuya Bapak Ibu. Itu namanya state panggung, state hipnosis, ya, hipnosis panggung. Itu yang dilakukan kuya-kuya, itu gampang sekali Bapak Ibu. Kalau itu menghipnotis orang sabuk jadi ular, aduh itu gampang itu. Itu namanya hipnotis panggung. Itu hanya entertain ya Bapak Ibu. Sebelum orang dihipnotis juga, itu sebelum dipanggil ke situ itu orang sudah dites dulu di belakang panggung itu semua. Itu beberapa orang yang mau dibuat seperti itu kan dibayar itu semua. Yang mau menerima uang itu dites dulu. Kamu tes jadi suyatnya. Kamu sugestibel atau enggak? Kalau sugestibel baru dia masuk. Nah, kalau dia sugestibel baru, makanya jarang gagal
Buya itu. Padahal dari penduduk di muka bumi ini hanya 20% manusia yang bisa dibuat seperti itu. Ada 65% itu tidak bisa, itu dilakukan dengan cara yang agak panjang sedikit baru dia bisa masuk ke dalam membuka critical area-nya. Nah, ada 15% orang yang nggak bisa sama sekali dihipnotis. Nah, caranya dilakukan dengan tes Tuya tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kekuatan yang besar ini tidak bisa di banyak orang yang tidak paham. Sehingga dia menjalani perilakunya setiap hari mengikuti apa yang ada dalam alam bawah sadarnya. Dan alam bawah sadar itu masuk informasi sejak kecil. Makanya ada orang yang, contoh saja gini, ini salah satu contoh ya. Ada nggak yang berani dengan hantu di sini? Ada yang berani dengan hantu? Kalau dulu hantu itu sering saya tangkap, saya masukkan dalam botol. Disedot, letakkan dalam botol. Lama-lama untuk apa kelakuan saya seperti ini? Ini tidak pernah lagi saya lakukan. Dan ada orang berkeyakinan, saya bisa lihat hantu. Enggak, Bapak Ibu. Hantu dengan manusia itu punya dimensi yang berbeda. Enggak ada manusia yang bisa lihat hantu, kecuali orang yang punya kebutuhan khusus, punya kelebihan khusus. Indigo. Sampai seleo. Jadi orang yang bisa melihat hantu itu hanya orang yang memiliki kelebihan khusus. Indigo. Tapi kalau dia tidak memiliki kelebihan khusus itu, mohon maaf, itu banyak khayalan. Tidak bisa. Tapi pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu takut sama hantu? Padahal sampai sekarang nggak ada orang yang mati digigit hantu, itu nggak ada. Kenapa ya, Pak? Karena dari kecil dikatakan awas ada hantu. Ibu juga kan sering menakutkan anaknya gitu kan? Awas ada hantu nak. Bapak dulu begitu. Akhirnya sampai tua kita takut dengan hantu. Sampai sekarang Bapak Ibu nggak ada orang mati digigit hantu, nggak ada. Begitu gelap kan, ditinggal suaminya, Pak jangan pergi Pak, ada hantu. Kata suaminya, nggak apa-apa lah mama dikit hantu. Karena dia yakin bahwa tidak ada hantu itu. Semakin ibu takut, semakin banyak suara-suara yang mengganggu, seolah-olah dia benar-benar ada gitu. Padahal semua itu hanya perintah bawah sadar kita. Informasi itu keluar pada saat misalnya gini, ibu dulu ditakutin sama, gitu ada gelap kan, ada hantu gitu. Maka pada saat ibu kesendirian, dalam sendirian gelap, maka muncullah informasi hantu tadi. Gelap hantu. Ya kan? Gelap pasti ada hantu. Ya kan? Itu yang terjadi. Nah itulah yang melemahkan kita selama ini Bapak Ibu. Itulah yang melemahkan kita, yang sulit sekali beradaptasi dengan apa yang saya sampaikan tadi. Makanya saya cepat-cepat ingin mengakhiri tadi, karena pasti Bapak Ibu mengatakan, itu Pak teori aja Pak. Ya kan? Itu bahasa motivator itu Pak. Memang benar. Itu kalau ibu bapak tidak mengerti tentang struktur tadi pikiran ini, maka menganggap semua itu menjadi sesuatu yang hanya ilusi biasa. Tetapi Bapak Ibu, manakala di antara yang saya sampaikan tadi item-item itu, Bapak Ibu mengalaminya di dalam suatu pekerjaan, begitu misalnya lagi kita di puskesmas lagi mencatat resep, ada yang ngasih uang 100.000, Bu cepatin Bu, anak saya mau pulang ke sekolah nih, Bu cepatin Bu ya 100.000. Maka kalau tidak ada pembandingnya, pasti diterima. Karena itu perintah bawah sadar kita. Tapi kalau ada pembandingnya dengan apa yang saya sampaikan tadi, kata Pak Haji tadi itu, bahwa integritas itu penting, harga diri itu penting daripada 100.000. Itu namanya penolakan. Penolakan pembanding dari informasi tadi. Kalau Bapak Ibu tadi lagi mengantuk,
itu informasi justru masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu tanpa Ibu sadar. Karena pada saat Ibu Bapak mengantuk, itulah critical area-nya itu terbuka. Seorang guru mengatakan begitu. Hei anak-anak, diam semua. Itu terbuka critical area-nya anak-anak itu. Ibu juga pada saat saya lagi ngomong, ibu tidur main HP. Karena mengantuk kan. Jadi lebih baik main HP gitu kan. Tapi disitulah dia masuk. Percaya atau tidak, makanya saya tidak pernah kuliah pun saya tidak pernah menggubris anak murid saya, mahasiswa saya itu dia lagi ngantuk, itu tidak pernah saya gubris. Saya biarkan, saya tetap saja ngoceh. Karena saat itulah saya memastikan apa yang ingin saya masukkan dalam pikiran bawah sadar di Bapak Ibu semua. Iya, itulah kesempatan saya. Dibandingkan Bapak Ibu, Bapak ini ngomong kosong aja dari tadi, capek saya mendengar. Wah, itu kritikalnya masih tertutup itu Bapak. Apa? Kayaknya nggak kayak gitu. Itu penolakan itu berarti kritikalnya masih tertutup.